kalau nggak fanatik, nggak bisa. Ikut Tuhan harus ekstrim. Se-ekstrim-ekstrimnya. Kekristenan itu di mata banyak orang Kristen, boleh saya percaya, fakta di lapangan banyak yang membosankan, menjenuhkan, menjemukan, dan merepotkan kekristenan itu. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk di tempat ini pagi hari ini pun masih banyak yang terjebak di dalam kekristenan yang menjemukan. Karena Anda tidak kunjung mengalami yang namanya pembaruan hidup. Itu hanya fiktif atau ilusi seringkali yang kalian lakukan di gereja. Yang akhirnya tidak membuahkan seseorang berubah seperti Kristus. Tidak pernah menggandeng tangan Allah, mengonkan Roh Kudus, tidak pernah. Kristennya kering. Maka Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati," garis bawahi kata mati, "ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Tidak ada manusia yang lahir di bumi ini dengan cita-cita ingin jadi pribadi yang jahat, itu nggak ada. Betul ya saudaraku? Masa ada orang cita-citanya besok aku mau jadi perampok? Besok aku mau jadi orang yang jahat mulutku, atau jahat kepribadianku? Atau ada cita-cita besok aku mau bercerai? Kan nggak ada saudaraku. Semua orang rindu mengalami hidup yang baik. Kalau hari ini tidak baik, besok dia ingin mengalami hidup yang baru, yang lebih baik. Amin saudaraku. Ya kan? Kita masih mau begitu setiap saat. Dia ingin hari ini kurang baik, besok diperbarui lebih baik. Itu semua manusia saya kira ingin. Tetapi pernahkah engkau dan saya jujur saudaraku? Akui, kita harus mengakui bahwa ternyata saudaraku, hidup yang diperbarui itu tidak pernah berlangsung dalam hidup kita. Makanya kita jemu dengan kekristenan. Saya pulang pergi gereja, pelayanan, lakukan ini dan itu, ternyata nggak ada perubahan hidup saya. Maka sudut pandangmu mau saya rubah, saya mau ajak kita berubah cara melihat Tuhan, cara melihat hidup. Kalau kau mau ikut Yesus, dengar baik-baik, rohaniawan termasuk saya, tinggalkan kesenangan hidup. Sampai kita benar-benar mengalami kematian daging. Kematian daging, seperti tadi, Yohanes 12 ayat 24. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Maka engkau dan saya harus mati dagingmu. Artinya apa pastor? Matikan keinginan-keinginanmu yang tidak Tuhan nikmati. Pastor cuma ngomong, aku berjuang saudaraku. Saya berjuang, setengah mati saya. Makanya Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada semua orang, dan datanglah ikutlah aku. Itu bukan harafiah loh ya, bukan ngawur. Terus uangmu kamu bagi-bagi, enggak loh. Artinya begini, kalau engkau enggak habis buat aku, kau enggak layak ikut aku. Ih, ngeri saudara. Ikut Tuhan tuh begitu. Dulu orang-orang dekat saya kalau ngomong gini, gak usah fanatik sama Tuhan. Yang penting berbuat baik. Itu ada salahnya? Ya nggak salah. Tapi salah kalau nggak fanatik. Berbuat baiknya betul. Tapi kalau nggak fanatik, nggak bisa. Ikut Tuhan harus ekstrim. Se-ekstrim-ekstrimnya. Karena Tuhan pun mencintai kita se-ekstrim-ekstrimnya. Anaknya yang tunggal dikasih untuk kau dan saya. Ekstrim nggak? Kalau anaknya 5 kasih 1 nggak ekstrim. Anaknya 1 dikasih buat kita. Ekstrim nggak? Kenapa Anda tidak ekstrim untuk Tuhan? Coba renungkan itu. Ibadah Rehobot Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Di setiap ibadah disertai ibadah anak. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam. Hangout Club diadakan setiap Jumat, minggu pertama dan ketiga di sekretariat gereja jam 6:30 malam. Home Usia Indah diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua di sekretariat gereja jam 4 sore. Home Couple Ministry setiap Jumat, minggu keempat di gereja jam 6:30 malam. Ajak teman, keluarga dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.